mereka main uang, hilang, hak suara hilang. money politik. Apakah sebaiknya pilkada masih secara langsung atau dipilih oleh DPRD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Papiku, Padang Panjang Informasi KPU. Dengan saya Ihsan akan menjadi host untuk episode kali ini. Teman pemilih, hari ini kita memperingati Hari Kartini, namun kita tidak akan bicara soal kebaya. Kita akan bicara soal helm, jaket, dan debu jalanan. Kartini pernah menulis tentang keinginan agar kaumnya tidak lagi terpinggirkan dalam perjuangan hidup. Hari ini narasumber kita adalah mereka yang menghidupkan roda ekonomi kita sehari-hari, pengemudi ojek perempuan. Mereka adalah bukti bahwa demokrasi masih punya pekerjaan rumah besar. Bagaimana memastikan mereka yang paling bekerja keras di aspal tidak menjadi yang paling terakhir didengar suaranya di gedung dewan. Selamat siang, Uni. Selamat siang. Selamat siang, Bang Ihsan. Baik, Uni, silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Rosita. Saya ibu rumah tangga, punya 1 anak, suami 1, dan ngojek pangkalan atau offline. Saya ada di pangkalan ini kalau jam sekolah. Kalau jam habis sekolah, saya nyambung ke pangkalan Ikoti di samping gedung CPI atau di depan apotik Arafah yang baru. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uni Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozalinda, usia 42 tahun, bekerja sebagai driver ojek Maxim. Saya tinggal di Desa Balutera Hitam, seorang single mom dari 3 putra. Kerjaan hari-hari saya utamanya driver Maxim. Baik, saya biasanya stay atau mangkal bisa di rumah atau dimanapun orderan yang banyak. Ya, perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dengan Uni Des ya? Ya. Yang kedua dengan Uni Roza. Ya. Kalau Uni Des sendiri sudah berapa lama narik ojek? Saya mulai menarik atau bawa ojek Iya. tanggal 29 Mei 2009 sampai hari ini. Oh, sudah lumayan lama ya, sudah belasan tahun ya? Iya. Kalau Uni Roza sendiri? Saya mulai jadi driver Maxim akhir tahun 2004 sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal demokrasi, biasanya Uni sendiri merasakan demokrasi itu tiap 5 tahun sekali saja kah atau bisa setiap hari? Misal ketika lagi berinteraksi dengan petugas atau penumpang atau dengan aturan-aturan yang ada. Bu Roza? Kalau saya pribadi, saya merasakan dampak dari demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika saya berinteraksi dengan penumpang, saya kan seorang driver cewek. Pasti ada, ketika saya mendapatkan orderan itu pasti ada yang penumpangnya laki-laki. Nah, saya diberi kebebasan untuk memilih apakah saya akan terus melanjutkan orderan tersebut, melaksanakan, atau bisa menolak. Iya. Nah, jika seumpamanya penumpang laki-laki ini tetap melanjutkan orderan, maka saya akan bertanya kepada dia, apa Bapak yang bawa atau saya yang bawa? Nah, tapi kebanyakan rata-rata mereka biar saya yang bawa, karena mereka menghargai kalau saya perempuan. Sebenarnya kan pekerjaan saya sebagai seorang ojek ya, saya yang harus mengantar mereka gitu ya. Tidak boleh memilih-milih customer. Cuman disitulah dampak kebebasan demokrasi ini saya rasakan. Saya menyuarakan keinginan saya kalau saya ingin membatalkan atau melanjutkan. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Bahkan ketika awal mula berdirinya Maxim, sempat terjadi pro kontra antara Maxim dengan ojek offline yang tanpa menggunakan aplikasi. Tapi setelah kami berkoordinasi, berbicara dan mengatakan kalau driver ini bekerja berdasarkan aplikasi, istilahnya tidak banyak mengambil langganan dari ojek offline. Akhirnya mereka mengerti, dan bahkan banyak dari mereka yang ikut tergabung ke dalam Maxim sampai sekarang. Kalau Unida sendiri gimana?
pendapat saya demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat yang menjamin keterlibatan warga negara dalam pengambilan kebijaksanaan, kebebasan berpendapat serta persamaan hak dan kewajiban. Itu kan demokrasinya. Kalau dalam Sehari-harinya ada sebagian saya merasakan itu demokrasi berjalan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Reza, yang mana tadi seperti mengatakan bisa memilih sewa. Kalau saya pribadi, karena niat dari rumahnya, saya restu dari orang tua dan restu dari suami, siapapun jadi penumpang saya, laki-laki, perempuan, tua, muda, saya akan bawa. Tapi sama dengan rekan saya Roza, tadi dia bilang, kalau laki-laki yang usia dewasa, mau abang yang bawa atau saya yang mengendarai. Kadang-kadang mereka pilih, silakan Uni bawa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya lagi, abang suka gamang nggak? Kalau rasanya gamang, tolong pegang besi yang di belakang, jangan pegang bagian tubuh saya. Itu pesan saya kepada penumpang saya, yang saya rasa demokrasinya itu. Nah, terus kalau dalam segala tindakan kita perempuan emang agak dikucilkan. Kalau di pangkalan saya tambahkan, Bang, kalau di pangkalan itu kan sistem trip. Ya, siapa yang datang duluan dia catat nomor plat. Terus yang datang berikutnya nyusul di bawah. Nanti yang bagian atas, yang paling atas bawa sewa duluan, itu kita nggak bisa pilih. Penumpangnya mau itu laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, kita harus bawa karena itu hak jatah kita sesuai di pangkalan. Tapi selanjutnya, andai si penumpang ini kan nasabah kita tuh dia punya hak mau memilih. Oh, saya nggak mau dengan ibu itu, saya pengen dengan bapak itu. Yang kita sebagai driver ojeknya harus menerima, Pak. Nah, di Maxim juga seperti itu. Kadang sering kali saya mendapatkan orderan penumpangnya laki-laki di cancel. Sorry Bu, kami carinya driver laki-laki. Nah, tapi karena memang sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu, ya sudah nggak apa-apa. Berarti bukan rezekinya kita, ya Bu ya. Nah, sekarang kita mulai ngomongin tentang pemilu nih. Kalau pas waktu memilih calon legislatif, kira-kira Uni berdua sudah mendapatkan informasi yang jelas belum tentang caleg yang akan dipilih? Saya dulu? Ya, boleh. Sebelum hari H, itu kan udah gembar-gembor tuh. Mau paslon atau pihak yang terkait gitu kan, mengatakan kalau ini calon, bahwasannya ini calon gitu. Rata-rata sih sebelum hari H atau seminggu, 3 minggu lah paling enggak, kita udah dapat informasi yang sahih bahasanya gitu. Ya, tentang profil calegnya tentang gimana? Profil, ya. Rata-rata kalau yang saya alami gitu, rata-rata kalaupun saya nggak dapat yang pasti, saya bisa bertanya ke KPU secara langsung. Kalau Uni Roza sendiri sudah mendapatkan informasi yang cukup tentang calegnya gitu, yang mau dipilih? Kalau saya pribadi belum. Karena pada kenyataannya ketika saya melakukan, ketika ke TPS, ketika buka ke lembaran, ini siapa? Banyak yang tidak tahu, hanya beberapa orang yang saya tahu, dan itu pun biasanya lebih condong ke pemimpin yang atas-atas. Kalau yang bawah, saya tidak tahu sama sekali profilnya seperti apa. Jadi kalau untuk calon pemimpin yang di atasnya, ya istilahnya udah tahu siapa yang mau dipilih, itu kan bisa kita lihat dari profil atau kinerja dia sebelum-sebelumnya kan pasti ada. Tapi kalau untuk yang lain bagian ke bawah tidak tahu sama sekali. Jadi bisa dikatakan untuk semua profil dari calon-calon itu saya tidak dapat informasi. Apakah Uni berdua sudah merasa sosialisasi pemilu sudah menjangkau untuk yang berprofesi mobile gitu, sering pindah-pindah gitu? Saya dulu yang boleh. Kalau saya rasa cukup. Kalau untuk saya pribadi, tapi kalau untuk basis marginal, saya masih merasa untuk
dilakukan sosialisasi lebih lagi gitu, khusus untuk marginal, Bang. Kalau untuk Uni sendiri sudah Insya Allah sudah cukup, karena nggak bisa dicari secara pertemuan, bisa cari di medsos atau bisa langsung ke kantor KPU. Saya pernah dengar Pak. Memang betul kata Kak Des, penyampaian. Saya pernah dengar ada yang berbicara seperti ini. Kami nggak mengerti bahasa Indonesia. Nah, kadang mereka menyampaikan, tapi kalau bagi mereka yang maaf kaum pinggir tidak paham bahasa Indonesia, jadi kami pahamnya bahasa Padang. Bahasa Minang. bahasa Minang ya. Ngomong apa? Kami nggak paham. Kami taunya bahasa Padang, bahasa Indonesia kurang paham. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang kaum marginal atau orang kecil ya, yang sering jadi target serangan fajar atau mobilisasi massa. Bagaimana Uni menjaga kedaulatan suara agar tidak terjebak dalam politik uang? Kalau untuk keluarga ya, Bang. Ya. Saya pesankan, jangan gara-gara uang yang dijanjikan segini, Ya. nanti 5 tahun ke depannya, saudara saya atau anak, kakak, ibu akan mengalami hal-hal seperti ini. Cobalah, jangan diambil, jangan dipakai politik uang. Ya. Kalau bisa, pelajari profil, saya nggak mengarahkan loh ke satu caleg atau paslon yang mana, saya nggak mengarahkan, tapi pilihlah sesuai hati nurani. Pesan saya itu untuk sekitar. Untuk sekitar, kalau saya jadi petugas lebih detail lagi saya ceritanya. Oke. Kalau Uni Raza sendiri, gimana menjaga kedaulatannya? Kalau untuk itu tidak tergiur dengan uang. Saya tetap menggunakan hak pilih suara saya kepada, maksudnya tetap teguh pendirian. Siapa paslon yang akan saya pilih tanpa menghiraukan adanya politik uang sama Sampai sekali. ambil uang? Tapi pada kenyataannya di masyarakat uang diterima, dipilih tetap calonnya. Nah, sekarang kan bulan April kita memperingati Hari Kartini nih, Uni-Uni. Kalau Ibu Kartini masih ada, pasti beliau bangga kan dengan sudah adanya pemimpin perempuan yang duduk dan terpilih. Nah, dari Uni sendiri, Uni memilih pemimpin perempuan yang kebetulan sudah duduk, itu memilihnya karena sesama perempuan kah? Atau karena kualitas mereka? Silakan Uni Des. Kalau untuk saya, Bang, saya jujur saya tidak memilih pemimpin perempuan. Oke. Pertama, karena kodratnya laki-laki lah pemimpin. Kalaupun saya harus memilih, saya memilihnya pertama memang kualitas. Yang kedua, masyarakat. Mau berbaur dengan kita orang bawah, dan yang menurut saya bisa mendengar suara kami, apalagi perempuan. Itu pendapat saya kalau untuk pemimpin saat ini perempuan. Sayangnya ada beberapa, saya buka aja ya Bang, boleh kan? Yes, Untuk pemilihan kemarin, pemilu, money politik masih tetap berjalan. Segitu gencarnya KPU berbicara kalau jangan pakai money politik. Tapi ternyata karena kebutuhan hidup, mungkin di samping kebutuhan hidup dengan tergiur uang sekian, tidak memikirkan ke depannya kalau seandainya ambil uang sekian, ke depannya kita nggak bakalan, suara kita tuh nggak bakalan didengar. Toh kalian udah saya bayar loh, suara kalian udah saya beli loh, ngapain kalian nuntut? Itu sebenarnya. Jadi menurut saya Bang, kalau lebih lagi, maaf saya sebagai juga, saya agak sedikit ada bentrok dengan warga yang menerima money politik dengan alasan, alah lu juga digajinya lah dari uang kayak gitu, jangan sok-sok suci lah. Jadi tolong Bang, kalau bisa ya Bang, bagi calon-calon yang
3 tahun ke depan ya, 3 atau 4 tahun ke depan Iya. lagi. Sedang duduk sekarang. Ya, kalau beliau ini memang mau duduk lagi, mencalonkan lagi, tolonglah jangan bermain curang kayak gitu. Kami yang di bawah memang membutuhkan namanya uang, tapi janganlah dengan cara kayak gini. Berilah kami lahan pekerjaan yang bisa dari mereka mencaleg itu sampai mereka duduk dan sampai berakhir jabatan, kalau bisa kami mendapatkan satu pekerjaan yang benar-benar tetap gitu, Bang. Oke. Kalau Uni Roza sendiri? Kalau saya pribadi untuk yang duduk sekarang saya tidak memilih perempuan. Tapi kalau ditanya saya pilih yang berkualitas atau bagaimana, saya pilih yang berkualitas. Sama seperti Uni tadi juga, kalau bisa yang Khusus kita politik perempuan. uang kalau bisa ditiadakan gitu. Karena maaf Pak, Ya. itu sama aja mengajari masyarakat ini malas cuma mengharapkan uang enak aja gitu. Dengan uang yang ya kalau mungkin bagi kita 200-300 itu jumlahnya mungkin besar ya. Untuk mereka mungkin itu jumlah yang kecil, tapi di sini kan kepercayaan harapan kita itu kan dipertaruhkan gitu. Nah, kalau bisa memang benar kalau bisa ke masyarakat itu jangan mau terima namanya duit gitu, karena hanya dengan uang 300 Anda sama aja dengan menggadaikan harga diri Anda, kita menjual suara ya untuk hal-hal yang belum pasti ke depannya gitu. Jadi gunakan logika, lihat maksudnya coba diteliti atau diperhatikan lagi sosok calon pemimpin seperti apa yang ingin Anda pilih, apakah dia amanah, apakah dia merakyat seperti yang Uni bilang tadi gitu kan. Karena kebanyakan sekarang pemimpin ketika mereka sudah duduk di kursi, yang jalan itu cuma bawahannya gitu loh. Bahkan kami yang rakyat kecil ini kalau ingin bersuara, ingin mengeluh atau ingin menyampaikan aspirasi, bukan langsung ke beliau, tapi lewat bawah-bawahan dulu, kayak ada tangga-tangganya menuju ke atas gitu loh. Nah, sebenarnya kalau memang benar-benar mereka mau, cukup meluangkan waktu saja untuk turun ke jalanan. Langsung lihat kondisi mereka, rakyat kecil ini seperti apa. Jangan cuma mengandalkan laporan dari bawahan ke atasan, ya kan Bu? Oke, sekarang kita balik ke demokrasi lagi. Apa kebijakan konkret dari demokrasi yang Uni harapkan gitu kan? Misalkan, apakah mendapatkan jaminan kesehatan, regulasi tarif ojek mungkin, atau perlindungan hukum terhadap kekerasan di jalan? Kalau boleh semuanya Pak, boleh pilih semuanya. Cuman kalau saya pribadi pilih semua, karena memang penting ya kan, kesehatan, terus reguler tarif, Iya. bantuan hukum. Kalau Unida sendiri? Seperti kata saudara Roza tadi, Ya. maunya sih semua. Semuanya. Maunya semua. Maunya sih semua. Betul. Tapi kalau khusus untuk di Padang Panjang, Ya. BPJS kita ada Nah, untuk Padang Panjang, dan bagi kaum marginal itu ada KIS, Kartu Indonesia Sehat. ya. Kalau soal Terus kalau regulasi, tarif ya. kalau regulasi tarif, mungkin untuk yang online itu perlu Bang. Perlu. Sementara yang Saingan offline, tarif kan? kalau offline Ya. kami saling pengertian aja. Biasanya yang tarifnya 5.000, kalau agak jauh dikit, Bu, kejauhan, boleh nggak minta tambah dikit? Itu kalau penumpang ngerti, bukannya 1.000, 2.000 ditambah Bang, malah dilipat gandakan gitu kalau yang ngerti. Jadi nggak bisa kalau soal tarif yang di ojek pangkalan nggak bisa diregulasikan seperti tarif di online. Ya. Terus kalau perlindungan hukum Perlu. sangat perlu. Kami bukan khusus untuk perempuan, dan umumnya tukang ojek itu lebih lah diprioritaskan Bang gitu. Oke. Karena kita kerja dari pagi sampai malam. Apalagi kalau Uni sampai malam enggak? Bisa kadang sampai jam 3 subuh. Saya pribadi kadang sampai jam 10 gitu kan. Tapi emang perlindungan hukum butuh. Apalagi kalau ketemu sama penumpang, apalagi laki yang rese ya. Saya pribadi kalau sempat ketemu sama itu baku hantam pun boleh gitu loh. Beneran. Makanya tapi kalau mau mukul orang kayak aduh nanti dikendangin lagi kan, seperti itu. Alhamdulillah Roza.
Alhamdulillah sama belum Ini selama ngojek ya dari 2009, mau laki-laki mau perempuan, tua muda yang dibawa, tapi dengan bahasa kita tadi. Ya. Kalau orang tuh kelihatannya agak ganjen atau agak gata bahasa Minangnya gitu. Ya. Dah. Kalau udah atau bapak-bapak panakui enggak atau panggamang enggak? Itu perlu awak tanyo gitu. Ditanya langsung Ditanya langsung sama penumpangnya. Kalau rasanya panggamang, dia ikut jatah awak. Ya. Tolong hargai awak karena awak cari duit. Saya punya suami, saya membantu suami saya. Jangan pegang bagian tubuh saya. Kalau Uni Roza sendiri bisa cancel langsung. Bisa, bukan langsung di cancel dari aplikasi tidak bisa, tapi komunikasi dulu dengan customer. Pak, saya driver cewek, Ya. mau dilanjutin orderannya atau mau di cancel? Oh, kalau dia bilang nggak apa-apa Bu, lanjut aja, oke, disamperin kan. Nah nanti ketika udah ketemu dengan customer tanya, Bapak saya yang bawa atau Bapak yang bawa? Biasanya rata-rata kalau laki-laki dewasa mereka yang bawa. Nah, maaf ya Pak. Atau misalnya kalau dia naik di depan rumah ada bininya, maaf ya Bu. Nah seperti itu, yang sampai ada salah paham. Tapi jarang kalau saya yang bawa, rata-rata penumpang laki-laki yang bawa. Tapi kalau untuk kuliah ke bawah, kuliah sampai SD itu saya yang bawa. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya ngojek udah 2,5 tahun lebih, belum ada ketemu penumpangnya rese laki-lakinya. Baik Uni, sekarang kita bicara soal pemimpin. Menurut Uni, sistem demokrasi kita saat ini apakah sudah memberikan ruang bagi orang biasa untuk menjadi pemimpin? Atau masih milik mereka yang punya modal? Boleh, siapa duluan? Silakan Unides. Kalau menurut pendapat saya, berjalan sih sudah, tapi masih untuk kaum elit saja. Sampai hari ini yang kami rasakan, khusus saya sendiri, memang kaum elit saja. Orang yang berduit. Karena memang mungkin tradisi di daerah kita, semuanya bisa dipakai dengan uang. Kalau nggak pakai uang, nggak jadi. Oke. Kalau Uni Roza, gimana pendapatnya? Sudah memberikan ruang untuk kami kaum masyarakat kecil untuk maju sebagai pemimpin. Cuman ya seperti yang Moni bilang tadi, harus ada faktor pendukung uang. Terus yang pastinya kualitas. Ya misalnya seperti kamu mau maju untuk jadi calon pemimpin kan membutuhkan biaya. Untuk kampanye atau merekrut tim-tim orang-orang yang kerja nanti sama dengan kita nanti. Intinya tetap balik lagi ke uang ya, Un ya. Kalau bisa uang ditiadakan, maksudnya syarat-syarat kan untuk menjadi seorang pemimpin kan memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Atau pendidikan, terus aset-aset juga kan pasti ada perhitungan, terus jumlah suara. Kadang karena kurangnya uang, sementara dia berbakat, disenangi masyarakat, amanah, tapi karena uang tidak mencukupi, menghalangi mereka untuk naik ke atas. Karena beberapa orang juga ada yang kaum kecil ini yang memaksakan diri untuk mencalonkan diri sampai harus pinjam uang sana sini, gitu kan. Tapi pada akhirnya tidak duduk dan akibat buruknya stres. Itulah yang nambah ya Bang. Ya, Itulah yang saya bilang tadi ya Roza. Tolong bagaimana caranya membuang politik uang di daerah kita. Ya. Nah karena balik lagi tadi kesadaran masyarakat kita tuh hanya kecil yang untuk tidak pakai uang, yang murni memilihnya sesuai hati nurani gitu. Ya. Jadi bagaimana pemimpin yang sekarang atau kita-kita yang di sini tuh kalau bisa mengajarkan ke masyarakat khusus Padang Panjang ini jangan mau menerima suap. Berupa uang apalagi berupa barang. Sama lah Bang, pokoknya jangan nerima suap. Sekarang kita masuk ke sisi Kartininya Uni. Nah, dunia ojek itu kan dunia laki-laki kan, dunia yang keras juga. Apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah agar pengemudi ojek perempuan punya rasa aman
dalam menyuarakan aspirasi politiknya? Kalau yang harus diperbaiki oleh pemerintah agar ojek perempuan bisa menyuarakan suaranya, bantuan hukum. Bantuan hukum. Karena pada zaman sekarang untuk menyuarakan suara kepada para pemimpin, kami masih punya rasa was-was. Takut salah ngomong atau nanti takut dihajar massa. Nah, maksudnya kayak untuk berbicara itu tidak ada rasa aman dan ada rasa ketakutan. Takut nanti kami berbuat salah dalam berbicara. Kan kalau zaman sekarang segala sesuatunya sedikit-sedikit salah ngomong dipolisikan, dituntut segala macam itu kan. Bahkan kebanyakan yang jadi tersangka itu rakyat-rakyat kecil ya. Contoh maling sendal aja dipolisikan. Nah, sementara yang maling duit banyak tidak dipolisikan. Jadi yang paling sangat dibutuhkan itu bantuan hukum, memberikan rasa aman, dan yang pastinya itu memperhatikan ojek-ojek perempuan seperti kami ini. Memang benar hidup di jalanan itu keras ya Un ya. Keras. Yang ditanya itu mental, fisik, keamanan kami juga karena kami perempuan. Di jalanan itu memang tidak aman sama sekali. Apalagi kalau kami ngojek sampai malam itu ada was-was sendiri ya. Ya Un ya, kayak macam dibegal atau segala macam gitu. Jadi kami ingin pemerintah ini menjamin bukan menjamin sih lebih memperhatikan kita gitu loh, bahwasanya kami menjalankan profesi kami sekarang ini ada rasa aman, nyaman, dan tidak ada rasa ketakutan untuk bersuara, menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah. Nah, kalau menurut Unioni berdua, apakah sebaiknya pilkada masih secara langsung atau dipilih oleh DPRD? Gimana? Saya dulu ya Bang. Kalau menurut saya pribadi lebih baik dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi masih tetap dengan sistem sekarang ya? Iya, karena manfaatnya banyak loh Bang. Kita bisa melihat profil mereka. Ya. Kalau kita nggak suka atau nggak setuju, dia bisa pilih yang lain, bisa menetapkan pilihan kita. Tapi kalau DPRD bisa. Kalau langsung dipilih pemimpin bisa mereka main uang. Kita nggak kenal nih beliau, tapi dalam partai tolong dong ini naik, bisa aja kan kejadian kayak gitu. Jadi menurut pandangan saya, menurut pemikiran saya lebih baik secara langsung lagi diangkat oleh masyarakat itu Bang. Kalau Uni Rosa? Sama, lebih baik dipilih secara langsung oleh masyarakat karena jika nanti ke depannya calon-calon pemimpin yang mereka pilih melakukan suatu kesalahan atau apa, tidak ada omongan di belakang. Tapi kalau seumpamanya dipilih oleh DPRD, otomatis memaksa masyarakat untuk menerima pilihan mereka. Mereka tidak, berarti hak suara hilang. Hak suara hilang. Nah, hilang. Terus namanya kan pesta demokrasi sekali 5 tahun. Otomatis kan itu kan hak masyarakat untuk memilih siapa calon pemimpinnya. Tapi kalau dipilih oleh DPRD itu sama aja dengan pesta dewan berdasi. Jadi hak suara masyarakat hilang di situ. Jadi lebih bagusnya memang dipilih oleh masyarakat. Kalau bisa seterusnya seperti itu. Ini untuk harapan singkat Unioni ke depan kepada pemimpin yang akan terpilih nanti, agar mereka tidak melupakan wajah-wajah yang mereka temui di jalan sebelumnya. Silakan Uni. Kalau harapan saya pribadi ya Bang, balik lagi seperti bahasa tadi, saat mereka butuh, mereka cari, saat udah nggak butuh, mereka buang kami. Jadi kedepannya memang kualitas pemimpin benar, amanah juga yang kami lihat. Satu lagi, justru dari pemimpin itu sendirilah, money politik ini tolong dihapuskan. Itu pesannya Bang. Kalau Uni Rosa sendiri? Senang. Saya berharap calon pemimpin ke depannya amanah, merakyat, berpegang teguh sama omongannya, jangan cuma janji-janji doang. Nanti ketika sudah duduk di kursi, Anda lupa dengan janji-janji Anda kepada kami masyarakat kecil. Jadi kayak seakan-akan nanti kami ini
kayak pengemis jadinya ya. Kalau mohon bantuan, minta bantuan aja susahnya minta ampun. Yang pastinya lagi apa lagi? Lupa ya. Balik ke bantuan aja lagi kita. Bantuan tadi. Oke. Baik teman pemilih, diskusi kita tadi membawa kita pada satu refleksi penting, bahwa demokrasi sejati tidak hanya diukur dari apa yang terjadi di bilik suara, tapi dari apa yang dirasakan oleh mereka yang mencari nafkah di atas aspal. Kita belajar dari Unides dan Uni Rosa, bahwa menjadi bagian dari demokrasi bukan sekedar memiliki hak pilih, tapi tentang memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan dimanusiakan dalam setiap kebijakan yang lahir. Semangat Kartini yang kita bicarakan tadi bukanlah sekedar sejarah tentang kain kebaya dan pingitan, melainkan tentang memutus mata rantai ketidakadilan dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini dianggap sunyi. Karena pada akhirnya, demokrasi tanpa keterlibatan aktif kaum marginal dan perempuan hanyalah demokrasi setengah jalan. Sebuah bangsa tidak akan bisa melaju jika roda ekonominya bergerak di jalan, namun suara penggeraknya berhenti di pinggiran. Terima kasih kepada para Kartini dan pejuang aspal yang sudah hadir hari ini. Mari kita pastikan bahwa di pemilu mendatang dan di masa depan, suara dari balik helm dan jaket ini tidak lagi hanya menjadi komoditas, tapi menjadi penentu arah bangsa. Saya Safarul Ihsan, pamit undur diri. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di luar sana. Tetap waspada di jalan dan tetap berdaulat dalam pikiran. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.